Lause ndak ketemu kalian. Kali ini Lause mau sama-sama ngajak kalian untuk memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama mengatakan Bapa, ku datang padamu. Mari anak-anak siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah sayang kepada kita semua. Dengan penuh hormat kita mau katakan Bapa, aku mau datang kepadamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dari hari lepas hari, saat kalian mulai sekolah di rumah sampai dengan hari ini, Tuhan ada bersama dengan kalian. Mari adik-adik kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena berjalan dengan Tuhan kita akan mampu melewati semuanya. Jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik kita semangat. Adik-adik, apakah mau terus memuji Tuhan? Ayo Lause, lihat ada yang masih duduk tidak ikuti gaya Lause. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama ngulang lagu ini, jalan beserta dengan Yesus. Semangat! Jalan serta Yesus.
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, kita mau berjalan bersama Dia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak, tadi kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sekarang kita mau mengingat akan kasih Tuhan. Ingat gak ada suara yang mengatakan cuit, cuit, cuit. Suara apakah itu? Coba siapa yang bisa jawab? Oh iya, betul sekali. Itu adalah suara burung. Anak-anak, burung itu mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan mengasihi burung itu. Terlebih anak-anak sekalian yang sekarang sedang ikut menyanyi bersama dengan Lose. Mari kita membalas kasih Tuhan dengan lebih mengasihi Tuhan. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan. Cuit, cuit, pam, pam, pam. Cuit, cuit, dubidu, dam, dam. Ya la 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 la. Cuit, cuit, dubidu, dam, dam. Ya la 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 la. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Ku percaya. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Cuit, cuit, dubidu, dam, dam. Ya la 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 la. Cuit, cuit, dubidu, dam, dam. Ya la 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 la. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Ku percaya. Anak-anak, sekarang kita mau duduk tenang, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo sekali lagi anak-anak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Lause Rebecca yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Lause sangat mengharapkan adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk dengan rapi, menyiapkan Alkitab, dan mempersiapkan hati adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Lause kembali mau mengingatkan kita tentang 5M. M yang pertama adalah kita mendengarkan firman Tuhan. M yang kedua, masih ingat apa itu? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. M yang ketiga adalah kita merenungkan firman Tuhan. M yang keempat adalah kita setelah mendengarkan, membaca, merenungkan, kemudian kita lakukan firman Tuhan. Dan M yang kelima adalah kita mau memberitakan firman Tuhan. Mari saat ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita minta Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai Lause Rebecca dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang bangsa Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ketika mereka sudah tiba dan tinggal di tanah Kanaan. Dan setelah Yosua meninggal, maka generasi selanjutnya adalah orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Dan mereka ikut menyembah kepada patung-patung berhalanya orang Kanaan, yaitu Baal dan Asyitoret. Adik-adik, Tuhan marah. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, karena bangsa Israel, orang-orang Israel tidak setia dan tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan buat hidup bangsa Israel mengalami penderitaan. Bahkan ketika mereka berperang melawan bangsa lain, Tuhan membuat mereka kalah. Karena Tuhan tidak lagi berpihak pada mereka. Adik-adik yang terkasih, tetapi Tuhan tidak selama-lamanya Dia marah kepada umatnya. Ketika umatnya berseru, meminta pertolongan Tuhan, dan sungguh-sungguh mau bertobat, maka Tuhan dengar seruan doa mereka. Oleh sebab itu, ketika mereka berseru, ketika mereka mau bertobat, mereka mau kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim-hakim bagi mereka. Hakim-hakim inilah yang menjadi pemimpin bagi mereka. Hakim-hakim inilah yang Tuhan pakai membawa kembali bangsa Israel untuk menyembah Tuhan dan meninggalkan jalan hidup mereka yang salah. Adik-adik, salah satu hakim yang Tuhan bangkitkan adalah seorang hakim wanita atau disebut nabiah yang bernama Deborah. Ya, Deborah. Firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, Hakim-Hakim pasal yang keempat dan pasalnya yang kelima. Nah adik-adik, nanti adik-adik boleh membacanya. Adik-adik, Hakim Deborah ini adalah seorang hakim yang dipakai Tuhan setelah Hakim Ehud meninggal dunia. Adik-adik yang terkasih, pada zaman itu
orang-orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Karena kejahatan mereka, orang Israel diserahkan kepada bangsa Kanaan. Artinya, mereka dijajah oleh bangsa Kanaan. Adik-adik, dalam situasi dijajah, apa yang mereka rasakan? Ya, dijajah berarti hidup mereka menjadi sangat susah. Mereka menderita. Dan bisa saja mereka dipaksa untuk bekerja. Kalau tidak mau bekerja, mereka dipukul, dianiaya. Enggak boleh istirahat. Dan mereka mengalami penderitaan-penderitaan lainnya. Pada masa itu adik-adik, bangsa Israel dijajah oleh Raja Kanaan yang bernama Yabin. Dan Raja Yabin, dia punya seorang panglima perang yang bernama Sisera. Sisera ini adalah seorang panglima yang sangat ditakuti dan tak terkalahkan. Hebat bukan? Raja Yabin punya 900 kereta besi. Wah, kereta besi itu adalah kendaraan perang yang paling canggih pada waktu itu. Dengan kekuatan mereka yang dahsyat adik-adik, mereka berhasil menindas orang Israel selama 20 tahun. Wah, lama sekali. 20 tahun mereka ditindas oleh orang-orang Kanaan. Adik-adik, kembali Lause bertanya kepada adik-adik semua. Mengapa orang Israel ditindas oleh orang Kanaan? Ya, karena orang-orang Israel mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Kanaan, yaitu Raja Yabin. Adik-adik, orang Israel sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang mereka alami. Akhirnya mereka kembali berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan hari itu Tuhan sudah mempersiapkan seorang hakim bagi mereka, yaitu Deborah. Maka orang Israel menghadap Deborah untuk meminta nasihat. Sekalipun Deborah bukan seorang militer dan bukan seorang ahli perang. Tetapi Tuhan membuat nasihat-nasihatnya Deborah didengar oleh orang-orang Israel. Tuhan berfirman kepada Deborah. Dan Deborah menasehatkan agar bangsa Israel itu melawan penindasan bangsa Kanaan. Adik-adik, nanti adik-adik bisa baca keseluruhan dari Hakim-Hakim pasal yang keempat dan pasalnya yang kelima. Nah, di sana diceritakan suatu bentuk perlawanan yang diawali dengan pemanggilan Deborah terhadap Barak. Barak berasal dari Naftali. Deborah meminta Barak untuk mengajak 10.000 pasukan dari daerahnya Barak untuk melawan tentara Kanaan. Pada awalnya Barak sudah kehilangan semangat untuk melawan bangsa Kanaan. Karena apa? Karena kekuatan orang-orang Kanaan besar sekali. Namun semangat dan dorongan yang diberikan Deborah kepada Barak membangkitkan kembali semangat Barak. Dan mereka bersama-sama menjadi pemimpin orang Israel. Adik-adik, sungguh Tuhan berkarya dengan cara menyerahkan pasukan Sisera yang dipimpin oleh Yabin. Nah, adik-adik bisa temukan di dalam Alkitab nanti, adik-adik bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ke-20 sampai 22. Di sana diceritakan, Alkitab menceritakan tentang
terseraknya tentara Sisera itu karena turunnya hujan yang lebat yang membuat kereta Sisera tidak dapat bergerak. Dan kemudian mereka dapat diserang oleh orang-orang Israel. Adik-adik, karena itu Sisera melarikan diri. Ketakutan karena sudah kalah. Ya, ketakutan, dia melarikan diri dan kemudian dia masuk ke perkemahan orang Keni. Sisera yang sudah lelah, akhirnya dia tidur di kemah itu. Dan pada saat Sisera tertidur, Yael, yaitu istri dari Heber, yang menerima Sisera masuk ke dalam perkemahan mereka, akhirnya membunuh Sisera. Sisera yang paling ditakuti dan dikatakan tak terkalahkan itu akhirnya mati. Dan semua tentara Kanaan dan Sisera dikalahkan oleh Barak dan Debora. Dan akhirnya kemenangannya itu membawa Debora memuji Allah. Adik-adik, kemenangan Israel itu bukan karena kemampuan mereka sendiri. Bukan karena orang-orang Israel jago perang, tidak. Tetapi Tuhanlah yang berkarya melalui Debora dan Barak mengalahkan orang-orang Kanaan. Adik-adik, sekalipun Debora adalah seorang perempuan, tetapi Debora memiliki wibawa rohani yang berasal dari Tuhan. Sehingga nasihat-nasihatnya didengar oleh orang-orang Israel. Adik-adik, bila hari ini Tuhan mau pakai kita, maka siapapun kita, dari manapun kita, baik laki-laki, baik perempuan, baik orang dewasa, maupun anak-anak, dan apapun latar belakang kita, Tuhan pasti bisa memberikan kemampuan bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Adik-adik, seperti Debora yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk memberi dorongan dan semangat kepada Barak untuk mereka bersama-sama maju melawan bangsa Kanaan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita saat ini, kita juga bisa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk memberi dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan dorongan dan dukungan semangat kita. Kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi penyemangat bagi orang lain bila hidup kita selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Sehingga melalui ketaatan kita juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghibur mereka yang sedang bersedih hati atau menghibur mereka yang sedang berduka, menguatkan yang lemah, bahkan mendampingi teman-teman kawan-kawan kita atau keluarga kita yang membutuhkan kekuatan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekali lagi kita bacakan firman Tuhan ini, kalau boleh kita hafalkan ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini.
Kami mau belajar seperti Deborah yang diberikan keberanian, dia yang taat, di mana ketaatannya itu juga boleh membuat dia menjadi kuat. Dan kami mau berdoa, Tuhan boleh pakai kami, sedari kami masih kecil hari ini, untuk kami boleh menjadi penyemangat bagi orang lain. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, dan kami mau Tuhan pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bersyukur kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan itu. Ingat apa yang sudah Lose Rebecca ajarkan? Kita akan lakukan itu setiap hari. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, anak-anak kita boleh memberikan persembahan kita. Tetapi karena untuk sementara waktu kita masih beribadah online di rumah, anak-anak bisa menyimpan persembahan kalian di rumah. Mungkin ditaruh di amplop atau bisa titip ke papa mama. Disimpan dulu, nanti kalau misalnya sudah pergi ke gereja, anak-anak boleh bawa persembahan itu, kita boleh persembahkan langsung kepada Tuhan. Terus Lose mau ingatin sesuatu, ingat enggak tempo hari kalian dikasih tabungan ini? Gunanya apa tabungan ini? Ingat enggak? Nah, betul sekali. Ini tabungan kalian mau memberikan persembahan untuk pelayanan di panti asuhan kasih Bapa. Sudah menabung enggak? Kalau kalian lupa, bisa mulai menabung hari ini. Kita kumpulkan uangnya di tabungan ini. Nanti kalau sudah datang ke gereja, kalian bisa bawa tabungan ini serahkan kepada Lose kalian masing-masing. Kalau misalnya tabungannya hilang Lose, kalian bisa pakai celengan apa aja yang ada di rumah. Masukkan di celengan itu, nanti kalau sudah ke gereja, boleh dibawa celengan yang kasihkan kepada Lose. Anak-anak tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, tetap semangat melakukan firman Tuhan. Lose dan juga semua Lose yang ada mendoakan kalian untuk tetap lancar belajar online di rumah, baik belajar firman Tuhan maupun juga belajar di sekolah. Ayo anak-anak semangat mengikuti sekolah minggu online. Sampai ketemu minggu depan, Lose tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.